Dia rendah hati ya. Nih cantik aja rendah hati ya. Kadang-kadang yang gak cantik suka overconfidence ya. Tuh Jacqueline. Masuk. Halo, selamat siang. Aku mau ngelamar jadi content creator, bisa nggak sih di sini? Bisa dengan siapa? Dengan Jacqueline. Halo dengan Cica, silakan duduk. Iya. Content creator. Wah, banyak banget nih dari kemarin yang pengen ngedaftar jadi content creator. Tapi kalau boleh tahu, kamu tuh spesifikasi content creatornya sebagai apa kalau boleh tahu? Apa ya, apapun lah ya yang Apapun. bisa aku kerjakan aku kerjain sih. Kamu bisa culinary gitu, makan-makan nggak? Suka makan. Oh, suka makan. Iya, suka Tapi makan. kalau dilihat-lihatin kamu tampilannya kayak tomboy gitu ya? Oh, tomboy, karena Iya. mungkin aku emang jago semua olahraga sih sebenarnya. Wow, berarti kamu tuh sebenarnya jago olahraga. Bener, jago. Olahraga apa yang paling kamu jagoin? Padel. Padel? Semua Oh, orang lagi main hits sekarang. padel, lagi Oke. hits kan. Jadi Terus kayak apa gitu lagi? aja. Terus main basket ya kebetulan. Main Basket. Terus Terus running, lari juga, oke. Ya, apapun lah kalau disebutin olahraganya udah pasti bisa. Oke, berarti ini kamu memang content creator yang lebih ke sport ya? Lebih ke sports. Coba bener. ceritain sedikit kira-kira backgroundnya nih, kalau boleh tahu awal itu seperti apa nih? Ini kalau dilihat dari foto ini kamu memang anak basket banget kayaknya ya? Oke, jadi kalau disuruh cerita dulu tuh aku emang suka basket dari lumayan kecil ya. Dari Lumayan waktu kecil ya? belasan tahun lah ya. Belasan Kayak suka tahun, basket. ha. Terus waktu itu sempet pindah kota nih ke SMA aku dulu Sin Louis 1. Dia tuh paling Ini di- jago basketnya di Surabaya. Oh di Surabaya. Ya, Sin Oke. Louis 1 ini salah satu sekolah yang paling jago basketnya waktu itu. Oke, Tapi kamu pindah tuh gara-gara itu? iya bener, makanya aku sampai pindah ke Surabaya waktu itu. Oh wow. Bener. Oke. Dan ini masih zaman SMA terus? Zaman SMA, tapi Hmm? sadly waktu tahun pertama aku nggak lanjut soalnya ternyata kayaknya aku skillnya agak cupu gitu dulu ya. Oh maksudnya kamu join di situ ternyata Iya. kamu belum ada skill basic yang Iya, bener. mumpuni. Ada sebenarnya karena dia best school jadi pasti standarnya lebih tinggi lagi dong. Oh oke. waktu itu, iya. Terus Karena kan aku anak daerah yang belum skillnya kurang kurang gitu, gitu. ya. Emang sebelum kamu dari mana? Dari Probolinggo, tahu nggak? Tahu Probolinggo dong. tahu nggak? Apa? Daerah Jawa. Kamu dari Probolinggo. Ini yang ngelamar lebih ini ya. Iya, kamu dari Probolinggo Iya. terus ke Surabaya. Bener. Ternyata skill kamu under skill lah istilah gitu Under ya. skill. Terus waktu itu karena kan pindah ke sekolah juga lumayan bagus, pelajarannya juga maksudnya susah lah untuk memanage waktunya waktu itu sama belajar, sama olahraganya juga, sama les, kegiatan lain kan banyak tuh waktu SMA kan. Hahaha. Jadi ya akhirnya aku lepasin basket. Tapi waktu aku lepasin basket, aku tuh waktu itu sempet pindah haluan jadi model loh kan. Nah itu makanya pertanyaannya. Oh wow. ini SMA atau pas lagi kuliah? Ini SMA kelas 1. Masa? Setelah basket, iya. Setelah keluar dari basket, akhirnya ikut ajang-ajang modeling event gitu loh. Mendok banget sih, Neng. Iya kan? Ini kan biar kelihatan kayak young gitu loh. Iya banget. Iya Oke, kan? ceritain coba. Kenapa kamu pikirnya tiba-tiba jadi model? Jadi dulu itu karena kan gagal nih, anggapnya ya gagal lah di basket kayak tidak lanjut. Tapi waktu itu sempet ada DBL, tahu DBL kan? DBL tuh kan ada event basket. Tapi dia tuh juga ngadain event semacam modeling gini di Surabaya Oh, waktu itu. berbarengan. Di Jawa Timur. Instead of kamu ikutan yang basket, Basket, malah aku kamu ikutan yang modeling waktu itu. Oke. Dari Coba ceritain ini situ, siapa yang ngujuk-ngujuk kamu jadi model dari diri sendiri? sebenarnya nggak pernah mau sih jadi model. Soalnya kan dari kecil emang kayak laki gitu ya. Terus Iya. kayak nggak terlalu pede lah di depan kamera kan Ha. waktu itu. Jadi ya karena nggak ada yang dilakuin lagi sih waktu SMA sih. Kegiatan apa ya yang Apa selain basket gitu? ya. Jadi Tapi yaudah, pada saat itu kamu digituin. tetap jadi pemain ekskul basket tetap, tapi ada enggak tuh sama sekali nggak basket sama sekali. Oh, jadi nggak. Jadi langsung oke. pindah ke modeling aja sih. Oke. waktu itu. Pengalaman apa paling menarik pas pertama kali ngikutin Ini modeling? pertama kali banget karena waktu itu aku merasa kayak aku sangat kaku dan gak ada experience sama sekali. Dan tiba-tiba aku disuruh di depan orang yang banyak gitu kan. Jadi itu merupakan first experience yang lumayan berkesan lah ya waktu itu. Oke. Dan akhirnya kamu menang ini atau enggak? Ini jadi model persahabatan tuh the most friendly gitu. Salah satu gelarnya gitu Berarti lah. ini acaranya berbeda atau Ini sama? acara yang berbeda. Ini tuh waktu ini ada face icon untuk Pakon Group. Oke, Ya. Pakuan Mall Group, oke. Pakon Mall Group. Jadi waktu itu sempat ada competition buat pilih face-nya gitu lah. Kayak semacam Oke. ambasadornya gitu. Oke. Jadi kalau boleh tahu nih, sekarang nih kamu lagi sibuk apa? Sibuk apa ya? Kalau aku lihat nih di catatan CV kamu nih, kamu pernah bikin bisnis Movel. Movel. Oh, Movel. Oke, ini Movel. Nah, Sama jadi si God Game Community apa? Coba boleh yes. diceritain. Jadi Movel ini adalah skripsi aku waktu itu.
Oh, mochi waffle. Mochi waffle, mochi waffle. Oh ya Allah, coba ceritain. Jadi kita itu kan aku sekolahnya sekolah bisnis nih, kuliah kemarin. Ya, di Prasmul kan. Ya, di Prasmul. Terus dia itu ada satu project yang mengharuskan kita untuk bikin laporan pengembangan bisnis lah. Oke. Bakal lebih bagus kalau misalnya kita langsung terjun ke lapangan. Emang tujuannya harus Emang gitu kan? tujuannya kita akhirnya kita coba lah bikin bisnis makanan kecil-kecilan. Yang kita itu lebih ke research marketingnya itu bisa works atau enggak sih untuk bisnis makanan F&B di daerah Gading Serpong gitu kan. Jadi akhirnya ya udahlah sekalian for fun kita juga jaga-jaga booth, kita bikin mochi waffle. Terus rame waktu itu. Ini berarti tugas kuliah masuk ke dalam semester. Yes. The group tapi kan. Bergrup berlima waktu itu. Berlima kan. Terus akhirnya dalam kondisi seperti ini akhirnya ini diterusin gak nih? Padahal kan konsepnya lumayan lucu. Kamu udah bikin apronnya, udah bikin logonya. Lucu sih. Sekarang ada yang lanjutin cuma pada akhirnya setelah kita selesai skripsi udah lulus tuh kita jual brandnya ke orang. Oh tapi masih running the business? Kayaknya masih ada deh. Cuma kita semua udah gak megang kan. Karena kita jual ke orang. Oke. Udah sibuk masing-masing Udah sibuk masing-masing. Kesibukan kamu jadi pada saat ini sama dengan yang ini berbeda berarti ya? Ini berbeda. Ini tuh komunitas basket yang aku bikin secara ya karena aku kan emang suka main basket. Dan aku merasa kalau misalnya aku butuh tempat untuk cewek-cewek ini terutama buat main basket setiap minggunya. Jadi instead aku cari-cari komunitas terus kenapa aku gak bikin sendiri gitu. Jadi ini sebagai tempat refreshing aku lah ya anggapannya. Sampai akhirnya hobi kamu ini menjadikan kamu salah satu brand ambassador. Nah yes, ini ya, ini tahun berapa nih? Tahun lalu nih 2024. Kepikiran gak pas dapat kesempatan ini happy-nya gimana? Happy banget sih. Oh ya? Karena emang aku pemakai Under Armour juga kan. Dan aku ngefans banget sama Stephen Curry kalau tahu. Dia itu yang punya Curry brand yang kerjasamanya sama Under Armour. Oke. That's why ini salah satu dreamnya kamu. Yes. Akhirnya checklist lah ya. Iya benar. Dan boleh diceritain gak sebenarnya selain jadi BA Under Armour kamu tuh jadi public speaker juga ya di beberapa event apapun promonya juga atau gimana? Ada beberapa event khususnya event sports ya, lebih sports. Mungkin ada beberapa yang beauty juga, tapi beauty lebih membahas untuk kayak lifestyle, aktif gitu-gitu. Ada beberapa kemarin sempat sama beberapa skincare kalau nggak salah ya. Oke, skincare brand ya. Skincare brand. Tapi kalau ngomongin kan berarti kamu dari Probolinggo ke Surabaya, akhirnya kuliah di Jakarta. Back and forth dari Surabaya terus ke Jakarta as being as a content creator, suka makeup gitu ya. Sebenarnya tujuan kamu tuh nggak suka makeup sih, cuma ya udah oke lanjutin. Karena konten berarti ya. Pilihan menjadi seorang content creator yang seperti apa sih sebenarnya yang dari dulu Jacqueline pengenin gitu? Sebenarnya menjadi content creator tuh bukan salah satu pilihan aku sih. Oh, jadi sebelumnya? Jadi sebelumnya itu aku nggak pernah kepikir aku bakal jadi content creator. Turning point-nya pas kamu bisa, oke gue bisa. Iya. Kebetulan mau lamar ya, mau lamar kerja. Jadi nerusin jadi content creator pas kapan momennya? Tahun berapa? Akhir tahun lalu sih. Kenapa kamu merasa kayak, ini kayak sebuah pekerjaan yang lumayan cukup menjanjikan lah gitu? Karena mungkin waktu itu kan aku memang orang yang suka tampil. Sejak aku modeling aku jadi suka tampil, gak tahu di depan kamera. Karena aku merasa kayak, oh ini fun juga nih untuk dilakukan. Tapi untuk content creator sendiri, aku tuh dulu suka nontonin orang ngevlog. Waktu itu kan zaman yang long fit. Betul. Kan. Jadi kayak suka nontonin orang ngevlog. Terus kayak sekarang clipper ya, lebih pendek ya. Sekarang lebih. Iya, sekarang lebih baik. Tapi congratulations loh. YouTube kamu berapa kemarin? 120.000. Itu kamu konsisten. Aku sampai bilang, wah ini kalau nggak konsisten nggak akan dapat silver kan? Silver sih. Aku bikin dari bulan April kemarin. Cepet juga dong. Puji Tuhan. Coba dijelasin sedikit. Akhirnya memang itu menjadi salah satu rutinitas ngevlog dalam arti hal yang long clip atau gimana? Jadi dari dulu itu waktu zaman COVID kan TikTok, Instagram boom banget kan. Betul. Media sosial. Jadi aku ikut for fun. Jadi aku tuh bikin video ya kayak keseharian aku. Daily tapi bukan, tapi aku gak mau menekuni itu as kayak bener-bener aku rutinin gitu setiap hari. Aku buat sesuatu aku aja. Dan aku emang cita-cita aku dari dulu tuh pengen jadi business owner dari kecil memang. Pebisnis lah pokoknya. Yes, karena background family juga kayak gitu kan. Jadi ya cita-cita pasti di drive-nya ke business owner. Makanya sekolah bisnis. Tapi kebetulan waktu aku pindah Jakarta tuh banyak banget ya content creator di Jakarta ya. Betul. Karena di Surabaya waktu itu belum terlalu job gitu content creator. Jadi di sini tuh mungkin teman-teman aku ada yang content creator yang udah mulai lebih dulu. Terus tiap hari dimasukin content creator. Dan sempat turning point-nya itu aku sempat diajak TikTok jalan-jalan ke Medan. Di campaign namanya waktu itu serunya liburan Oktober 2024.
Oh, Oktober 2024. Yes, dan itu aku Start pertama dari kalinya situ, trip bersama 4 content creator lain. Ada siapa aja ingat gak? Waktu itu ada Kak Amar, namanya Mas Hazard, nama Mhm. username-nya. Terus ada Kak Ulfa, dia makeup content creator. Ada satu lagi dia kayak kontennya anime gitu, namanya Agung. Terus sama Agung Karmologi bukan kan? bukan. Oke. Satu lagi Wait. makanya Mas Tio, dia Oke. fotografer. Dari situ sadar bahwa ya udah start as a content creator atau gimana? Lebih waktu itu kan kita untuk kesana itu kita dibawa sama TikTok kan, dan kebetulan 4 orang lainnya itu udah mulai konten dari lama, dan kita sempet kayak sharing night aja sih, kayak gimana sih kayak jadi content creator apa gini. Dan mereka tuh bilang kayak, Jacqueline kamu itu punya potensial buat jadi content creator, kamu coba aja konsistenin segala macam. Dan aku dikasih tips banyak banget sih dari mereka, terutama Kak Amar waktu itu karena dia content creatornya sports juga, dia main bola tapi sepak bola, dan itu dia bener-bener kayak nge-guide apa ya, anggapannya membuka Mata aku untuk jadi content creator. Ternyata dia bisa ya. Ternyata seasik itu ya dari experience dia jadi content creator. Dan aku oke lah, aku coba di Januari 2025-nya. Oke, dan akhirnya sampai sekarang orang tuh mengenal Jacqueline itu adalah, nah ini dia. Oke. Coba deh. Lumayan cukup ini kan salah satu positioning lumayan cukup unik ya. Kalau orang ditanya influencer cantik tapi ganteng, pasti top of mind mereka pasti Jacqueline. Kamu dengan kata-kata itu masalah nggak? Ganteng tapi cantik tapi ganteng. Awalnya itu sebenarnya dibilang ganteng itu nggak baru-baru ini. Udah dari lama, dari SMA. Oh iya. Sering banget bilang katanya aku kayak cowok. Karena emang pembawaan aku kan dulu tomboy kan? Lebih tomboy daripada hari ini ya. Dan kayak itu lebih tomboy daripada hari. Terus itu aku rasa ini tetap tomboy. Iya kan? Iya sih. Iya. Tapi ini udah better lah ya. Kan? Dulu tuh beda banget. Dan kayak dulu tuh merupakan insecure aku lah ya. Karena aku juga hairy banget kan. Terus aku berkumis dan kayak bener-bener hairy banget. Hairy banget. Dan itu jadi salah satu kayak, apa ya aku kayak cowok ya. Makanya cowok. Masa kabar dari momen kayak gitu? Iya, sempat waktu SMA. Apa mungkin tuh gara-gara itu cowok kayak gak ada yang mau suka sama aku gitu ya. Karena aku kayak cowok gitu. Terus jadi ya. Sekarang dikejar-kejar ya? Terus ya begitulah. Jadi dari lama udah sempat dibilang ganteng-ganteng gitu. Cuma aku gak membawakan image itulah. Karena aku merasa karena itu merupakan insecurity aku, ya udah aku keep dari aku sendiri. Tapi ternyata kenapa banyak orang yang malah sama suka seperti melihat aku seperti itu gitu. Dan malah happy mereka ngeliat kamu kayak gitu ya? Enggak tahu sih mereka happy atau enggak, aku enggak tahu. Happy lah, kalau happy lah. They bring like a positive energy for you. Terus menurut aku itu malah jadi kayak beauty privilege buat kamu loh. Wow. Ya cantik yang unik kan. Karena awalnya aku mau speak up tentang ini tuh gara-gara aku merasa kayak, ini sebel banget nih orang bilang aku ganteng. Jadi aku mau membuktikan diri gitu awalnya. Jadi aku bikin video-video dandan, pakai baju pink, cantik-cantik. Dengan tujuan aku mau buktiin diri kalau aku tuh bisa cantik loh ya. Gitu. Tapi kamu ngerasa sih kalau ngomongin tentang beauty privilege gitu ya, itu cukup menguntungkan kamu dalam arti hal dalam segala kesempatan lah. Misalnya kamu dalam berbisnis, dalam kuliah, pasti kan orang lihat kamu akan berbeda dong, benar nggak? Nggak pernah tat kayak gitu sih, cuma. Oh nice. Nggak pernah tat kayak gitu juga. Thank you. Coba, what do you think about beauty privilege? Jadi saya diterima nih. Belum. Apa gimana? Beauty privilege sih sebenarnya aku sering dengar sih tentang beauty privilege. Cuma dan kamu mengalami itu nggak? Kira-kira di setiap kesempatan kamu apapun pasti orang kadang-kadang, kayak Jacqueline gitu. Apalagi sekarang kamu everyone kayak tahu gitu. Ada beberapa orang yang bilang in real life kayak, cantik aslinya. Itu beauty privilege gak sih? Iya, tapi akhirnya dimudahkan gak kalau kamu mau ngapain ngantri misalnya, yaudah Kak Jacqueline dulu. Enggak sih, emang ada yang kayak gitu. Ada dong. Enggak pernah experience hal semacam itu, atau mungkin aku gak kurang notice juga. Iya, kurang notice atau yaudah Kak duluan gak apa-apa kok Kak. Biasanya kamu nginjek orang, ya gak apa-apa kok Kak gitu. Oh, yang aku notice tuh tiap kali aku naik taksi online selalu diajak ngomong. Oh gitu? Ya, berarti dia ngeliat spion gitu ya? Iya, kayak terus selalu bilang kayak, kakak cantik loh. Thank you. Tetap tombolnya gimana? Oke, gitu terus dibalik semua prestasi gitu yang ada gitu ya, kira-kira dari kamu udah diajak kemana-mana, yang paling menurut kamu memorable apa? Aku tuh baru gagal ke China buat ketemu aku. Coba ceritain itu pengalaman menurut aku yang kayaknya mimpi kamu lumayan agak sedikit. Itu aku sempet chat Kak Ginza kan, yang kayak aku pengen banget pergi ke sini. Itu gimana coba? Terus akhirnya dapet. Aku aku cari semua orang yang bisa ngecari aku ke sana, dan akhirnya dapet. Mereka mau bawa aku.
tapi H-2 visa aku gak keluar. Iya kan, itu kayak sedih banget kan. Sedih banget, padahal itu idola aku Stephen Curry. That's why aku ikut Under Armour gara-gara Stephen Curry. Gara-gara Stephen Curry ya, oke. Itu kayak lumayan berkesan, kegagalan yang lumayan berkesan. Karena aku merasa kayak itu lebih kayak membuka hati aku sih, kayak ternyata gak semua itu harus kita dapetin sekarang gitu. Mungkin ada waktunya gitu nanti. Setuju lagi. Itu pengalaman malah ngebuat kamu belajar bahwa mungkin saatnya bukan sekarang gitu ya. Iya benar. Sometimes hal-hal yang baik pun ada waktunya gitu ya. Iya benar. Mungkin nantinya dia ke Indonesia lagi atau kamu mungkin bakal kerja sama atau satu frame. We never know kan. Please. Okay. Tapi yang paling berkesan sih kalau misalnya yang jadi berangkat, kemarin aku sempat pergi ke Singapura. Itu buat acara NBA. Oke, ya. Sebenarnya aku dari kecil tuh kenapa aku pindah ke Surabaya, ikut klub basket. Jadi waktu itu ada namanya DBL, itu akan bawa All Star-nya untuk ke Amerika buat nonton NBA. Nah, dan waktu itu mimpi terbesar aku sih buat bener-bener nonton NBA secara langsung, meskipun sekarang masih belum kesampaian ya buat nonton match NBA atau kayak berinteraksi sama itu one NBA bucket list player. kamu juga ya? Itu my bucket list juga buat ke Amerika. Tapi sampai sekarang masih belum kesampaian. Tapi waktu di Singapura tuh ada sebagian kecil lah, karena aku ketemu NBA player juga, sempet ngobrol, interact, juga kayak ya sharing-sharing lah sama pemain NBA juga. Kemarin dari Sacramento Kings si Domantas Sabonis sama ada beberapa orang lain. Dan aku juga sempat latihan sama pemain basket cewek WNBA namanya Lauren Jackson. Jadi itu ya lebih mengobati masa kecil aku sih. Luka masa kecil aku yang gagal main basket waktu SMA. Tapi dari semua bucket list yang kamu punya kan rata-rata ini basket ya. Tapi ternyata Tuhan tuh memberikan beberapa hal yang menurut kamu mungkin tiba-tiba gak disangka-sangka. Misalkan kamu tiba-tiba jadi... Oh wow. Ini nikmat mana lagi coba. Aku pas pertama kali kaget kayak, kok anak gue kagak ngasih tau gue dia main film Jurassic. Aku kayak kena prank. Ini kapan dia main Jurassic ya? Ini tuh lebih waktu itu diajak nonton premier. Iya kan? Tapi kan aku gak tau, tiba-tiba aku pas kayak, hah? Terus yang lain pada nanya, orang-orang lain kayak, Jacqueline hebat banget. Terus ada yang bilang, tapi kok aku gak ngeliat ada Kak Jacqueline, aku udah nonton Jurassic. Itu kan 2 hari penayangan kan. Kok gak ada ya? Kok gak ada ya gitu. Tapi menurut aku dia lumayan cukup, coba membagongkan banget sih. Ini tahun ini kan? Iya, ini tahun bulan Juli kemarin. Juli kemarin, coba ceritain ini. Jadi kamu juga gak sangka bakal buat kayak gini ya? Aku gak nyangka. Karena aku pikir cuma datang ke Thailand waktu itu kan. Untuk nonton aja terus udah balik gitu loh. Kamu gak nyangka bakal buat ini? Gak nyangka, gak pernah ada tahu gitu. Di briefingnya gak tahu. Dan aku kan gak pernah ikut premier film at all. Dan karena ini premier film yang di luar negeri dan kayak dapat hospitality accommodation juga. Jadi ya udahlah sekarang liburan ya, nothing tulus juga. Ya udah akhirnya aku berangkat tuh ke Thailand. Nonton dan aku gak nyangka bener-bener premiernya tuh segede itu loh. Aku sampai aku tuh bareng-bareng sama Miss World. Miss World ya, terus kan? Ada si pemenang bukan Miss World dong, Miss Universe ya. Miss Universe ya. Siapa sih namanya? Si Catriona sama kan? Antonia Forslit. Itu kamu gak mereka siapa ya? Aku gak. Baru kenalan baru tahu terus kayak baru nge-stalk gitu. Kayak ternyata bener-bener kayak orang dari mana-mana itu yang bener-bener terkenal banget. Aku kayak sampai agak mati gaya sih. Tapi ya udah surprisingly mereka juga baik. Terus yaudah akhirnya kita nonton Jurassic World premiere. Besoknya dikasih surprise kalau kita tuh bakal tinggal di hotel yang Scarlett Johansson nginep waktu itu di Krabi. Kayak another island dari Thailand kan. Yaudah akhirnya kayak bener-bener ngerasain hospitality, nginep di hotel puluhan juta yang kayak enak banget, bagus banget view-nya, terus sempat main-main juga. Itu kan udah dari pengalaman yang kamu gak sangka-sangka kan. Di luar plan yang akhirnya kamu dapat pengalaman ini menurut aku kayaknya ya mungkin Tuhan punya rencana lain kan. Tapi di tahun ini menurut kamu dari tahun 2024, 2025 pengalaman tuh banyak banget gak hal-hal baru? Bener-bener banyak banget karena aku kan baru start konsisten konten Januari 2025 kan. Betul. Dan itu open up berbagai macam experience yang aku gak pernah nyangka sih sebenarnya. Dan akhirnya kamu decided to move to Jakarta kan. Akhirnya full di Jakarta kan. Keluarga sekarang di mana berarti? Masih di Probolinggo. Masih Probolinggo ya. Dan itu menurut aku juga stepping stone menurut aku lumayan cukup berani karena kamu pertama perempuan. berani coba hidup sendiri, independen dalam artian mencoba hal-hal baru gitu. Menurut aku sih luar biasa. Thank you. Dan akhirnya dari semua pengalaman yang kamu dapetin di tahun ini, mungkin buat teman-teman yang
punya mimpi yang sama kayak kamu, kira-kira apa yang pengen kamu infoin? Aku merasa kayak semuanya tuh pasti ada waktunya masing-masing. Exactly. Mungkin aku nggak start content creator lebih early. Meskipun banyak banget orang yang disuruh aku untuk konten dari awal. Tapi aku nggak start. Ya mungkin karena ada alasan sendiri-sendirinya masing-masing gitu. Malah kamu mulai dari hobinya dari main basket dari main basket awalnya. Jadi itu kamu gak nyangka itu bisa menjadi salah satu konten yang cukup kuat buat kamu ya? Aku merasa kayak kenapa aku basket, karena itu aku menceritakan kegagalan aku sih sebenarnya. Maksudnya kegagalan gimana? Jadi awal mula aku konten tuh menceritakan kalau aku tuh gagal, pemain basket yang gagal. Dan ternyata itu relate juga dengan banyak banget orang. Karena aku merasa kayak di dunia ini champion cuma satu ya. Betul. Tapi yang gagal tuh banyak banget gitu. Jadi aku merasa dengan membawakan kegagalan aku di sosial media itu membuka banyak peluang. Jadi buat aku yang aku mau share, jangan takut buat share otentik. Otentik diri kamu sendiri ke dunia luar gitu. Kayak biarkan orang mengenal kamu gitu. Apa adanya. Okay. Jadi jangan dibuat-buat. Just be you. Just be yourself ya. Dan aku merasa kayak storytelling itu connect people. Jadi gimana sih caranya kita membawakan cerita diri kita sendiri ke orang lain itu memang the best ya untuk kalian mengenalkan diri ke orang lain gitu. Nice Jacqueline. Jadi saya diterima kerja gak ya? Belum. Ada satu challenge yang bakalan aku tantang kamu. Oke. Karena kamu kan selalu kayak di konten kamu tuh kamu bilang aku bisa make up. Oke. Tapi now the challenge is kamu harus make up tanpa cermin. 30 detik aja. Oke. Ini kamu terserah, ini ada beberapa item make up ya. Jadi kamu pilih aja. Oke, ready? Ready. Oke. 3, 2, 1. Ya. Terus bikin jadi buzz on bisa nih. Waktunya berapa? Berapa? 15 detik. Dan gitu tuh panik. Berapa detik lagi? 15. Ini bisa dibikin apa lagi? Eyeshadow bisa nih. Ya. 8, 7. Kagak itu tuh. 5, 4. Ya, 3, 2, 1. Mau ngaca. Mau lihat. Aku kasih cerminnya. Coba diberi dulu. Guys, di zoom dulu coba dilihat ya. Itu bentuknya kayak dot tuh di ke frame ya. Tapi kalau seorang Jack biasanya kalau makeup apa? Lipstick aja atau ada eyeshadow juga atau apa, Neng? Aku jarang pakai eyeshadow sih. Soalnya gak bisa kebetulan. Tapi kok mukanya udah blush? Ini kan pakai blush barusan. Nah, sebelumnya udah kemo merah, itu kan nggak pakai blush. Itu kebetulan aku sensitif sih. Dia rendah hati ya. Orang biasa kulit aku sehat sih. Gitu kulit aku sensitif makanya merah. Dia rendah hati ya. Nih cantik aja rendah hati ya. Kadang-kadang nggak cantik suka overconfidence ya. Tuh Jacqueline. Wow. Oke. Yeay. Tapi nggak afdal kalau misalkan Jacqueline kurang satu challenge yang ini. Challenge-nya adalah kita akan menebak seberapa jauh dan jago Jacqueline terhadap basketball. Oke. Basketball live lah ya. Karena kita bakalan menebak beberapa foto yang kira-kira Jacqueline harus bisa menjawabnya. Ready? Oke, pertanyaan pertama. Siapakah ini? Ini LeBron gak sih? Siapa bentar? LeBron James. Kok tahu sih? Dari brewoknya. Dari brewok. Oke, gue tahu. Itu LeBron James ya udahlah biasa ya. Oke, yang kedua. Nah, ini siapa? Kobe Bryant. Aduh, dia tahu lagi. Kobe Bryant. Oke, tahan dulu. Yang ketiga. Ini James Harden. Kok tahu sih? Ya brewoknya. James Harden. Gak ada lagi yang kayak gini. Oke. Pinter lagi dia. Oke, skornya 3 ya. Nah, terakhir keempat. Siapa nih? Siapa? Ini ada di brief gak sih? Siapa nih? Ini MJ ya? Gila sih. Oke, terakhir. Pemain basket siapa nih? Wah, parah banget. Ini teman klarifikasi ya, ini teman aku, teman satu kampus. Terus Kak Ginza suruh aku sama dia terus. Jadi ini Nathan nih. Nathan coba. Tapi kok kamu parah banget. Nathan. Di antara semuanya paling cepet dia loh. Coba Beka. Perasaan gue gak tau kalau ini Nathan. Dari mana? Kelihatan gak sih Nathan?
Ya orang Enggak. tiap hari ketemu. Oh. Kan satu kuliah. Satu kuliah. ya Oke, kan? teman-teman. Skornya 5-0. Parah. Aduh, pemain basket juga kan dia kan ya? Pemain basket. Lokal from Indonesia kan? Bisa medang loh dia. Oh, pantesan pas kemarin kamu bilang syuting, mau temen aku aja yang Chinese Cindo Iya, gitu. ini dia. Jago loh main basket. Jago aja mendingan Nathan ya. Oke, pesan-pesan teman-teman buat terakhir nih. Nah, Jack buat yang ngerasa saat ini masih di posisi belum tahu apa yang dia mau. Masih bingung, banyak banget yang dia pengen capai tapi kayak momennya belum tepat. Oke. Dari seorang Jacqueline apa pesan-pesannya? Menurut aku kalian sih nggak bakal pernah tahu kalian tuh maunya apa dan kapan timeline hidup kalian. Mungkin kita bisa ngeplan. Aku sendiri juga nggak tahu kok sebenarnya aku mau mengarah kemana. Tapi at least aku ngelakuin aja karena dengan ngelakuin itu aku jadi tahu mana yang aku suka dan nggak aku suka. Jadi dengan cara aku ngelakuin hal-hal yang mungkin itu agak bikin aku takut, agak bikin aku senang, excited, apapun hal yang baru bakal aku lakuin karena itu bakal bisa lebih explore diri kamu buat kedepannya sih. Jadi you never know if you haven't tried ya. Yes, kegagalan itu adalah one step forward buat kamu capai cita-cita kamu sih. Menurut aku. Thank you Jacqueline. Menarik interview kali hari ini ya. Jadi gimana? Menurut saya kamu memenuhi segala qualified yang ada. Saya kebetulan daftarnya jadi komisaris. Bisa nggak? Maaf, kalau komisaris belum ada. Kalau komisaris berarti saya nggak ada nanti ya. Iya, saya mau gantiin posisi bapak. jangan dulu ya. Jadi terima kasih atas waktunya Jacqueline atas hari ini. Terima kasih juga atas inspirasinya, cerita-ceritanya. Semoga teman-teman di rumah juga yang mungkin saat ini masih ngerasa kayak aduh, don't know what to do, harus plannya kemana, bisa sedikit tercecah mendapatkan informasi dari Jacqueline dan inspirasi dari Jacqueline. So thank you so much Jacqueline. Thank you. Thank you.